Hai, berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazwardi. Kali ini kita akan membahas program studi dan profesi yang cocok untuk orang tipe Thinking Introvert atau tipe TI. Yang dimaksud program studi di sini adalah pendidikan dan yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan. Sebelum masuk ke materi, apabila kalian ada yang merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di setting YouTube. Yuk langsung kita masuk ke materi. Dalam konsep Stephen, bidang pendidikan dan pekerjaan yang direkomendasikan untuk orang thinking introvert itu dibagi menjadi dua prioritas, yaitu prioritas pertama yang ditandai dengan tanda pagar 1 dan kemudian prioritas kedua yang ditandai dengan tanda pagar 2. Prioritas pertama maksudnya adalah bidang pendidikan dan pekerjaan ini lebih cocok bagi orang thinking introvert daripada bidang dan pendidikan pada prioritas kedua. Sehingga orang thinking introvert disarankan untuk mengejar atau meraih bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama ini terlebih dahulu. Baru kemudian apabila prioritas pertama ini tidak dapat tercapai, mungkin karena suatu masalah yang tidak bisa dihindari, maka baru orang thinking introvert baru dibolehkan untuk mengambil bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas kedua. Dalam konsep Stephen, bidang pendidikan dan pekerjaan yang merupakan prioritas pertama bagi orang thinking introvert itu terdiri atas 6 bidang, mulai dari Ristek atau riset teknologi, bidang IT atau teknologi informasi, bidang pertambangan, konstruksi, kemudian kesehatan, dan terakhir garmen. Keenam bidang pekerjaan dan pendidikan ini sangat direkomendasikan bagi orang thinking introvert karena sangat sesuai dengan bakat, potensi, dan kepribadian mereka. Pada bidang ristek, karena orang thinking introvert itu bakatnya adalah teknikal dan kelebihan cara kerjanya adalah efektif atau hasil pekerjaannya tepat sasaran. Pada bidang IT atau teknologi informasi, karena orang thinking introvert itu bakatnya adalah teknikal dan targetnya adalah mendapatkan kepastian. Pada bidang pertambangan, karena orang thinking introvert itu bakatnya adalah teknikal dan nalarnya mendalam. Pada bidang konstruksi, karena bakat orang thinking introvert itu adalah teknikal dan harapannya adalah bisa mengelola atau pengelolaan atau manajemen. Pada bidang kesehatan, karena kepribadian orang thinking introvert adalah toruh atau seksama dan pruden atau hati-hati. Pada bidang garmen, karena bakat orang thinking introvert itu adalah teknikal dan kepribadiannya adalah mekanistik atau berdasarkan mekanisme. Baik, itu tadi adalah gambaran besar keenam bidang yang merupakan prioritas pertama bagi orang thinking introvert. Selanjutnya, mari kita bahas keenam bidang pendidikan dan pekerjaan itu secara terinci satu persatu. Bidang pertama yaitu riset dan teknologi atau disingkat Ristek. Program studi di bidang Ristek ini sangat banyak, namun
Namun pada prinsipnya, segala program studi atau jurusan yang nama program studinya atau nama jurusannya mengandung kata teknik atau kata teknologi atau kata rekayasa atau kata analisis, maka itu termasuk program studi atau jurusan di bidang ristek. Sehingga program studi tersebut cocok untuk orang thinking introvert. Orang thinking introvert cocok di bidang ristek karena bakat mereka adalah teknikal atau teknis. Ristek atau teknik itu berbeda dengan sains atau ilmu murni. Bisa dikatakan kalau sains atau ilmu murni itu lebih cenderung ke filosofi, dan tujuan sains atau ilmu murni adalah untuk menemukan teori-teori baru atau konsep-konsep baru. Sementara ristek atau teknik itu lebih cenderung ke aplikasi atau implementasi dari teori pada sains atau ilmu murni. Sehingga teori atau filosofi tersebut bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Di sini terdapat beberapa contoh program studi dan profesi di bidang ristek yang cocok untuk orang thinking introvert. Meskipun demikian, masih banyak program studi lain di bidang ristek yang tidak disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini hanyalah sedikit contoh untuk memberikan gambaran. Program studi di sini terdiri atas dua tingkatan, yaitu tingkatan pada perguruan tinggi dan tingkatan pada sekolah menengah atau SMK. Contoh program studi di bidang ristek pada tingkatan perguruan tinggi yaitu teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik material, teknik lingkungan, dan teknik biomedik. Kemudian untuk contoh program studi teknologi yaitu bioteknologi, teknofisika nuklir, teknologi pembangkit tenaga listrik. Untuk contoh program studi dengan nama rekayasa yaitu rekayasa nanoteknologi dan rekayasa hayati. Dan kemudian untuk program studi analisis dengan nama analisis, contohnya yaitu analisis kimia atau nama lainnya kimia analisis. Untuk program studi tersebut profesinya adalah menjadi engineer atau menjadi analis. Kemudian untuk program studi di tingkat SMK, contohnya yaitu program keahlian SMK teknik atau program keahlian teknologi dan rekayasa dengan profesinya adalah teknisi. Oh iya, saya jelaskan lagi tadi perbedaan antara teknik dan sains. Jadi untuk sains, program studi di bidang sains itu lebih cocok untuk orang intuiting. Contoh program studi sains yaitu kimia murni, matematika murni, biologi murni, itu termasuk sains, itu lebih cocok untuk orang intuiting. Sedangkan program studi teknik, contohnya seperti ini, itu lebih cocok untuk orang thinking. Baik, itu tadi sedikit contoh program studi dan profesi di bidang ristek atau teknik yang cocok atau direkomendasikan bagi orang thinking introvert. Selanjutnya kita masuk ke bidang kedua. Bidang kedua yaitu teknologi informasi atau IT. Sebenarnya bidang teknologi informasi ini juga termasuk
bidang ristek. Hanya saja di sini dipisah karena program studi di bidang teknologi informasi sekarang ini jumlahnya semakin banyak. Sama seperti ristek, bidang teknologi informasi terdiri atas dua tingkatan, yaitu tingkatan perguruan tinggi dan tingkatan SMK. Untuk program studi di tingkatan perguruan tinggi, contohnya yaitu teknik informatika atau teknologi informasi dengan profesinya adalah engineer, kemudian teknik komputer atau ilmu komputer, teknik telekomunikasi dan jaringan komunikasi digital, teknik robotika dan kecerdasan buatan, teknik rekayasa internet, kemudian rekayasa perangkat lunak, rekayasa keamanan cyber, dan rekayasa kriptografi, teknologi sains data, dan teknologi bisnis digital. Kesemua program studi ini profesinya adalah engineer. Untuk tingkat SMK terdapat program keahlian SMK Teknik Komputer dan Informatika, kemudian SMK Teknik Telekomunikasi dengan profesinya adalah teknisi. Baik, ini tadi adalah sedikit contoh program studi dan profesi di bidang teknologi informasi yang cocok untuk orang thinking introvert. Selanjutnya kita masuk ke bidang ketiga, yaitu bidang pertambangan. Bidang pertambangan ini sebenarnya juga termasuk bidang ristek, hanya saja di sini dipisah karena terkait dengan nalar orang thinking introvert yang mendalam. Untuk program studi di tingkat perguruan tinggi, contohnya yaitu teknik pertambangan, teknik perminyakan, kemudian teknik geologi, teknik geofisika, teknik pemboran minyak dan gas, teknik eksplorasi produksi migas, dengan profesinya adalah engineer. Untuk tingkat SMK, contohnya terdapat program keahlian SMK Teknik Perminyakan dan SMK Geologi Pertambangan, dengan profesinya adalah teknisi. Itu tadi program studi dan profesi di bidang pertambangan yang direkomendasikan bagi orang thinking introvert. Selanjutnya mari kita bahas bidang keempat. Bidang keempat yaitu konstruksi. Bidang konstruksi ini sebenarnya juga termasuk bidang ristek. Hanya saja di sini disendirikan karena terkait dengan keunggulan orang thinking introvert, yaitu analisis. Analisis bisa dikatakan sebagai kemampuan menguraikan suatu hal menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Dan konstruksi bisa dikatakan menyusun elemen-elemen yang kecil menjadi suatu bangun yang utuh. Sehingga konstruksi ini membutuhkan kemampuan analisis, yang mana ini dimiliki orang thinking introvert. Adapun contoh program studi di bidang konstruksi pada tingkatan perguruan tinggi, contohnya yaitu teknik sipil, teknik konstruksi gedung atau infrastruktur sipil, kemudian teknik perancangan jalan dan jembatan. Kemudian terdapat teknik lautan, teknik sumber daya air atau sumber daya pengairan, kemudian teknologi rekayasa konstruksi bangunan air. Kemudian terdapat contoh program studi teknik perkapalan, teknik bangunan kapal, teknik dirgantara atau nama lainnya teknik penerbangan atau aeronautika.
Kemudian teknik perancangan dan konstruksi mesin atau konstruksi kapal, dan rekayasa perancangan mekanik dan teknik perpipaan. Kesemua program studi di tingkat perguruan tinggi ini profesinya adalah engineer. Untuk tingkat SMK terdapat program keahlian yaitu SMK Teknik Konstruksi dan Properti dan Teknik Perkapalan dengan profesinya adalah teknisi. Baik, ini tadi adalah sejumlah contoh program studi dan profesi di bidang konstruksi yang direkomendasikan bagi orang thinking introvert. Selanjutnya mari kita bahas bidang kelima, yaitu bidang kesehatan atau medis. Orang thinking introvert cocok di bidang kesehatan karena memiliki keunggulan analisis. Analisis ini bisa disebut juga diagnosis. Dengan keunggulan analisis atau diagnosis ini, maka orang thinking introvert bisa menemukan akar masalah atau sumber penyakit dengan akurat. Jika diagnosisnya benar, maka treatment atau terapi atau penanganan penyakitnya akan benar pula. Dan jika diagnosisnya kurang tepat atau keliru, maka penanganan penyakitnya juga akan tidak tepat. Untuk tingkat perguruan tinggi, contoh program studinya yaitu pendidikan kedokteran atau kedokteran, kemudian kedokteran gigi dengan profesinya adalah dokter. Kemudian kedokteran hewan dan paramedik veteriner dengan profesinya adalah dokter hewan atau asisten dokter hewan. Kemudian analis kesehatan dan teknik radiologi dengan profesinya adalah analis. Kemudian gizi atau ilmu gizi, analis farmasi dan makanan, dan farmasi dengan profesinya adalah analis dan apoteker. Kemudian fisioterapi, akupunktur, terapi okupasi dengan profesinya adalah terapis. Kemudian program studi kebidanan dengan profesinya adalah bidan. Kemudian teknologi laboratorium medis atau medik, profesinya adalah laboran. Kemudian terdapat juga program studi keselamatan dan kesehatan kerja dengan profesinya adalah engineer. Untuk tingkat SMK terdapat program keahlian SMK Kesehatan Gigi dengan profesinya adalah teknisi gigi atau asisten perawat gigi. Baik, itu tadi adalah beberapa contoh program studi dan profesi di bidang kesehatan yang cocok untuk orang thinking introvert. Selanjutnya, mari kita bahas bidang terakhir. Bidang terakhir yaitu garmen. Garmen atau produksi pakaian. Bidang garmen sebenarnya juga termasuk bidang ristek. Di sini garmen bukanlah mendesain pakaian, namun lebih ke memproduksi bahan pakaian dan pakaian secara massal. Contoh program studinya pada tingkat perguruan tinggi yaitu teknik pembuatan benang, kemudian teknik pembuatan kain tenun, kemudian teknik pembuatan garmen atau teknik produksi garmen dengan profesinya adalah engineer.
Untuk tingkat SMK terdapat program keahlian SMK Teknologi Tekstil dengan profesinya adalah teknisi atau operator, terutama operator mesin. Baik, kita sudah membahas bidang pendidikan dan pekerjaan yang merupakan prioritas pertama untuk orang thinking introvert. Selanjutnya kita bahas bidang pendidikan dan pekerjaan yang merupakan prioritas kedua untuk orang thinking introvert. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, perlu ditekankan sekali lagi bahwa prioritas kedua ini, bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas kedua ini baru boleh diambil jikalau apabila kita tidak bisa meraih atau mengambil bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama. Untuk prioritas kedua, bidang pendidikan dan pekerjaan yang cocok bagi orang thinking introvert terdiri atas 4 bidang, yaitu manajemen atau kepemerintahan, kemudian bidang manufacturing atau industri, kemudian bidang properti, dan terakhir peternakan. Di video ini saya tidak akan menjelaskan keempat bidang ini secara rinci satu persatu, karena sebenarnya prioritas kedua thinking introvert merupakan prioritas pertama thinking extrovert. Begitu juga sebaliknya. Sehingga bagi kalian yang ingin memahami lebih detail mengenai keempat bidang ini, silakan kalian simak di video Thinking Extrovert. Baik, itu tadi kita sudah membahas prioritas pertama dan prioritas kedua bidang pendidikan dan pekerjaan yang direkomendasikan bagi orang thinking introvert. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Bagi kalian yang perlu informasi terkait tes Stephen, misal lokasi tes Stephen yang paling dekat dengan rumah di mana, kalian bisa hubungi saya melalui nomor WhatsApp di nomor ini. Dan apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas, kalian bisa sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.